Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bunga Tece Nabila, kelas 8 Albiruni dari SMP Tekno Ihsan Kamil Tuban. Hari ini saya akan menceritakan beberapa kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kisah yang pertama adalah tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Nabi Isa bernama Siti Maryam. Maryam dikenal sebagai seorang wanita yang sangat solihah dan mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menikah. Suatu hari, Jibril mendatangi Maryam dengan wujud manusia utuh. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu dan aku disuruh untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surat Maryam ayat 19. Mendengar hal itu, Maryam pun sangat terkejut. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan aku bukanlah wanita yang bersuami dan aku mustahil berbuat tajur, kata Maryam. Jibril lalu melakukan tiupan ke dalam baju Maryam, dan tiupan itu turun ke bagian bawah tubuh Maryam dan masuk ke rahim Maryam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam pun mengandung. Ketika Maryam mengandung, Maryam menyisihkan kandungannya ke tempat yang sangat jauh di mana tidak ada orang satupun. Kesakitan melahirkan yang diderita oleh Maryam membuat Maryam harus bersandar pada pohon kurma. Setelah Nabi Isa dilahirkan, Maryam pun memilih berpuasa berbicara saat menghadapi kaumnya. Ketika orang-orang kafir melihat Maryam sudah mempunyai anak, orang-orang kafir tersebut pun mengejek Maryam dan mengatakan bahwa Maryam telah melakukan perbuatan yang amat mungkar. Ketika Maryam diejek, Maryam hanya bisa menuju ke arah bayinya. Nabi Isa pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat di saat aku masih hidup. Dan dia memberiku kesejahteraan di mana saja aku berada. Dan dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan selalu ada pada diriku di saat aku dilahirkan, di saat aku meninggal, dan di saat aku dibangkitkan kembali." Itulah kisah Nabi Isa putra Maryam yang menyatakan kebenaran. Kisah yang kedua adalah kisah tentang selamatnya Nabi Ibrahim dari api yang membakarnya. Dahulu kala ada seorang raja bernama Raja Namrud. Raja Namrud mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memelihara banyak sekali berhala di istananya. Melihat hal itu, Nabi Ibrahim pun berani melawan Raja Namrud. Nabi Ibrahim memecahkan seluruh berhala yang ada di istana dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Melihat hal itu, kaum Najaran Namrud marah kepada Nabi Ibrahim. Mereka menghampiri Nabi Ibrahim dan bertanya soal kehancuran berhala tersebut. Nabi Ibrahim menjawab bahwa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut adalah berhala yang paling besar. Mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud pun marah kepada Nabi Ibrahim dan membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Saat kejadian tersebut, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun kepada Nabi Ibrahim. Api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin sehingga tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Kisah yang ketiga adalah kisah tentang naik dan sejajarnya bahtera Nabi Nuh dengan Bukit Zudi. Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah kepada kaumnya selama 900 tahun. Namun selama itu hanya sedikit kaum Nabi Nuh yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah bercoba untuk meyakinkan kaumnya agar beribadah kepada Allah. Namun kaumnya tetap saja menolak hingga pada akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seseorang di antara orang-orang kafir tersebut hidup di atas bumi ini." Quran Surat Nuh ayat 26. Kemudian Allah pun menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang sangat besar yang memiliki 3 lantai. Nabi Nuh dan pengikutnya pun membuat bahtera tersebut. Dalam proses pembuatannya, banyak sekali orang-orang kafir yang menghina Nabi Nuh dan pengikutnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh tersebut sudah gila. Namun Nabi Nuh dan pengikutnya tetap melanjutkan membuat bahtera tersebut. Hingga pada akhirnya doa Nabi pun
dikabulkan oleh Allah dengan datangnya hujan yang sangat lebat dan keluarnya air dari perut bumi mampu menenggelamkan gunung-gunung yang sangat tinggi. Saat kejadian tersebut, Nabi Nuh dan kaumnya sudah berada di lantai 2 bahtera. Nabi Nuh sudah berusaha untuk mengajak anaknya agar ikut bersamanya, namun anaknya tetap saja menolak hingga pada akhirnya anaknya pun ikut tenggelam bersama orang-orang kafir tersebut. Selama beberapa tahun, akhirnya banjir itu pun surut dan bahtera Nabi Nuh mendarat di atas Bukit Zuhdi. As-Salabi mengatakan bahwa Nabi Nuh mendarat di Bukit Zuhdi pada hari Asyura atau tanggal ke-10 bulan Muharram. Pada tanggal ke-10 bulan Muharram, Nabi Nuh pun berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut adalah kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Semua yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan kita harus selalu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada takdir dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.